Selatan telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses pendaftaran penjaringan bakal calon kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan, dan kita tutup pada tanggal 10 kemarin. Dan setelah selesai tanggal 10 kemarin, panitia telah menyerahkan seluruh hasil dari proses penjaringan itu kepada DPD Kabupaten Sorong Selatan, yang kemudian oleh DPD Kabupaten Sorong Selatan kemudian kita tidak lanjuti dengan melakukan rapat pleno DPD Kabupaten Sorong Selatan, dan kemudian menghasilkan 9 bakal calon kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan yang kemudian akan hari ini kita bawa ke DPW untuk kemudian diproses selanjutnya oleh DPW PKS Provinsi Papua Barat Daya. Dan kalau bisa kami laporkan di sini bahwa 9 bakal calon kepala daerah yang dihasilkan dari proses penjaringan oleh panitia seleksi bakal calon kepala daerah. Yang pertama adalah Bapak Heri Saplimbolo, yang kedua adalah Bapak Martinus Salamu, yang ketiga adalah Bapak Paulinus Kora, yang keempat adalah Bapak Yanje Salambau SHMH, yang kelima Bapak Jeffrey Nelson Kewetare, yang keenam Bapak Dancenau SP MSI, yang ketujuh Bapak Yohan Bodori Esos MTRAP, yang kedelapan Bapak Alfius Y SE MTRAP, dan terakhir yang kesembilan Ibu Petronella Krena Esos. Ini adalah calon bupati Kota Sorong. Ada 2 yang datang dari 9 ini yang memang datang satu bersamaan bupati dan calon wakil bupati, yakni Bapak Paulinus Kora berpasangan dengan Bapak Yonatan Salambau, dan kemudian Bapak Dancenau dengan Ibu Barbarena Aifufu. Selain itu semua hanya mendaftar sebagai calon bupati. Iya, selain dari kedua kandidat itu memang menyerahkan semua tugas untuk menentukan. Bahkan ada beberapa yang secara terang-terangan meminta kami selaku ketua DPD untuk bersama-sama maju dalam satu paket bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan. Hasil penjaringan dan seleksi yang dilakukan oleh DPD PKS Sorong Selatan yang memang kita menilai bahwa dari ke-9 ini layak bagi kami untuk kemudian kita teruskan ke DPW untuk kemudian diproses selanjutnya. Karena menurut kami dari ke-9 ini sudah memenuhi semua kriteria dan persyaratan minimum yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi. Dan oleh karenanya sudah kita tegaskan di depan juga bahwa kami dari panitia seleksi dan DPD Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan pendaftaran bakal calon bupati secara terbuka dan secara transparan. Akan kita buka kepada semua kandidat bakal calon bupati Kabupaten Sorong Selatan, sehingga mereka bisa melihat secara transparan proses yang terjadi baik di DPW, DPD maupun nanti selanjutnya akan diproses di tingkatan DPW. Begitu. Dan kita berharap sebanyak mungkin kita menggandeng partai-partai koalisi untuk bersama-sama, karena saya yakin semua partai punya niat yang sama untuk membangun Sorong Selatan. Mudah-mudahan ada poros koalisi besar yang bisa maju bersama PKS di Pilkada Kabupaten Sorong Selatan. Itu harapan kami. Menerima sebagai proses harus menerima akan menjadi pertimbangan. Saya selalu mengatakan bahwa logika kita di Sorong Selatan cuma satu, logika kita harus menang di Pilkada besok di Terlalu. Itu saja. Pertimbangan kita, apapun caranya kita harus menang. Poros apapun yang akan kita bentuk. Dan tentu saja kan ini kan masih dinamis. Masih ada dinamika yang mungkin bisa akan terjadi di semua partai politik dan di semua kandidat. Kita masih terus membangun komunikasi kepada semuanya. Tapi menangnya itu dengan martabat. Meskipun dengan harapan tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPW, tentu saja harapan dari Pak Ketua DPW tadi bahwa kalau bisa mungkin kita upayakan salah satu kandidat kader terbaik dari internal itu bisa juga ikut masuk Merah-Merah Bursa Pilkada ini. Dengan PKB yang 2 kursi, PAN yang 1 kursi, kemanapun kita akan mengajak koalisi, porosnya akan jadi. Tapi kan
kita tidak hanya ingin membentuk poros, yang ingin kita bentuk adalah tim yang akan menang besok di pilkada. Yang tadi saya sampaikan kriterianya saya kira tadi sudah jelas, kompetensi, kemudian integritas dan visi, strong vision ini sosok ulang-ulang pada saat ini kita butuh. Karena menurut kami di PKS pilkada 2024 ini strategis. Dia adalah persimpangan jalan untuk menentukan arah Sorong Selatan karena kita nggak punya petahana. Kita berharap pilkada kali ini PKS bisa menentukan, bukan hanya menentukan kemenangan, tapi menentukan perubahan Sorong Selatan. Itu pada saya kira merupakan niat kami dari PKS untuk betul-betul bukan hanya meremehkan, tapi kemudian niat kami untuk membuat perubahan di Sorong Selatan. Ada beberapa kader internal yang dari partai politik dan hampir sekitar 30, ya hanya 2. Yang lainnya adalah birokrat. Menerima berkas hasil seleksi yang diadakan oleh DPD Kabupaten Sorong Selatan menyangkut calon dari Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan dari DPD PKS Kabupaten Sorong Selatan. Jadi kami menerima 9, kemudian di tingkat DPW nanti akan kami swab. Tentunya tidak semua ya, jadi tidak semua nanti akan kami rekomendasikan untuk mendapat rekomendasi dari DPP. Nanti kita akan lihat kita akan pelajari berkas yang sudah masuk dan kita akan analisis siapa yang mempunyai peluang yang besar untuk mendampingi kader kita, kader PKS di Kabupaten Sorong Selatan untuk maju dalam pilkada 2024 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Nah, kita akan analisis SWOT, kemudian kita akan ada rapat Dewan Pimpinan tingkat wilayah. Di situ adalah pimpinan-pimpinan partai di tingkat wilayah, kemudian kita akan rapat dan akan direkomendasikan untuk siapa nanti yang akan kita usulkan ke DPP. Demikian juga nanti di DPP ada berapa kandidat nanti akan kita hasilkan, akan dibawa ke DPP dan DPP nanti akan menghasilkan 1 yang akan di-SK-kan untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Itu ini paten ya Bang untuk dari PKS? Ya, jadi saya kira di kader internal punya kader yang baik dan berpengalaman 3 kali berturut-turut sebagai anggota DPR Kabupaten Sorong Selatan dan elektabilitas beliau cukup tinggi dan sangat diminati ya dengan kandidat-kandidat 01, di mana semua yang datang baik itu secara pribadi ke saya atau ke Ketua DPD silaturahim selalu menghendaki Ketua DPD untuk berdampingan atau berpasangan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Dan kalau ada kader yang punya potensi begitu harus kita dukung. Di Sorong Selatan kita mempunyai 3 kursi ya, 3 kursi dan sudah ada pembicaraan dengan partai-partai lain ya. Partai-partai lain menyangkut perahu dan ada kesepakatan untuk sama-sama nanti kita bekerja sama atau berkoalisi menghadapi pilkada di Kabupaten Sorong Selatan. Kalau sampai saat ini komunikasi kita buka secara terbuka kepada semua. Lebih sama ya. Jadi kapabilitas juga kita akan lihat, kemudian elektabilitas kita juga lihat, kemudian konotasi negatif ya. Jadi kemampuan finansial, tentunya proses politik ini kan membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit gitu. Jadi bagaimana bentuk tim sukses, tahapan biaya saksi dan sebagainya kita sudah alami bersama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan dari kandidat mana yang paling siap itu yang nanti akan kita dukung.